Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelana TV dimanapun Anda berada, kita mancing lagi. Seperti biasa kita sambil dengerin pengajian dari Kiai Haji Abdul Rosyad. Faslun fi bayani miftahil jannati wahya kalimatu tauhidi wa kalimatul ikhlas wa kalimatun najati wa qad dzukirat fil qur'ani fi sab'atin wa thalathina mawdi'a. Sebelum kita bahas fasal ini, mari kita sama-sama kumpulkan energi kita, semangat kita, kesadaran kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmatnya Allah telah memberikan kita iman yang sangat tinggi nilainya, yang dengan iman itulah kita mengenal kalimat tauhid apa? La ilaha illallah. Kenapa itu dikatakan sesuatu yang sangat besar? Salah satunya adalah dengan kalimat itulah yang menjadi miftahul jannah. Apa? Kuncinya surga. Punya enggak kalimat la ilaha illallah? Punya. Berarti punya kunci surga? Punya. Apakah pasti masuk surga? Wah, kita bahas nanti. Jadi kita ini sebetulnya benar-benar makhluk yang beruntung. Oleh Allah kita dititipi kunci yang sangat mahal harganya, tidak berbanding dengan seluruh apa yang ada di dunia dan apa yang ada di antaranya langit dan bumi. Bainas sama wal ard, tidak sebanding. Cuman sekarang jadi pertanyaannya, apakah kunci yang sudah saya pegang ini bisa membuka pintu surga enggak, Bapak? Nah, nanti akan kita bahas di sini. Ya, jadi sekali lagi bersyukur kita sudah pegang kuncinya, sudah punya kuncinya. PR berikutnya adalah jadikan kunci ini bisa untuk membuka. Jangan sampai kita punya kunci, tapi begitu kunci mau dipakai nggak bisa bukanya, ya nggak masuk. Betul tidak? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, sebelum kita bahas secara mendalam di fasal ini, ada pertanyaan tidak? Ada. Silakan, silakan. Iya. Kamu dapat kalimat itu dari mana, Jang? Dari YouTube. Sopo sing ngomong? Saha nu nyari saha? Hah? Habib. Oknum Habib kali. Bapak pernah nggak mengajarkan kalimat itu? Apa dikatakan sebagai hadis? Ibu bapak sekalian nih dangukeun ya. Sadaya nu hadir ya. Kalimat itu bukan hadis. Kalimat lengkapnya adalah man ahabba dzurriyyati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'ani fil jannah. Ini kalimatnya itu kalau tidak salah dikoreksi nanti. Dan itu setahu Bapak bukan hadis. Maka kalau orang tersebut mengatakan ini hadis, dosa besar dia. Gak usah pakai dalil untuk mengatakan dosa besar. Karena hakul yakin itu bukan hadis. Dosa besarnya di mana, Pak? Neraka taruhannya. Kalau hadis kan mestinya dikatakan dong. Ini hadisnya siapa, riwayatnya siapa, ditulis di kitab mana, dan itu nggak hadis. Kalau nggak dicantol-cantolkan menjadi hadis, dosa itu. Pertanyaannya, apa sih tujuannya mencantolkan seperti begitu? Agar dicintai oleh umatnya dia, agar dicintai oleh jamaahnya, agar dicintai oleh santrinya. Jangan begitulah ya.
Terlalu murah sekali mendapatkan cinta dengan mengobrol dusta. Betul tidak? Nah, kalau model kita kan nggak ngerti nih, Ibu Pak ngerti kalimat seperti ini kalau udah dibaca dengan bahasa Arab. Bapak tahu nggak kalau sudah dibaca bahasa Arab? Pasti kan begini. Tapi bagi sebagian orang tahu itu bukan hadis. Artinya, alhamdulillah. Sebetulnya nanti akan kita bahas ke sana. Bagaimana Pak cara menggunakan kunci ini supaya bisa membuka, salah satunya itu. Dengan yang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disampaikan kepada kita kalamullah bahwasanya Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'ni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunub wallahu. Nah ini barang siapa ngaku cinta sama Allah maka dia mesti mengikuti siapa? Mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini memang konsekuensinya begitu. Begitu kita sudah mengucapkan antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka konsekuensinya kita mesti menghidupkan sunnah Nabi. Strike bro. Kartusnya Kartos. Nah, barang siapa mencintai Allah lalu mengikuti Rasulullah, maka Allah jamin cintanya, Allah jamin ampunannya dari dosa-dosanya. Nah, ini yang Allah sampaikan kepada kita. Maka untuk mendapatkan tiket surga ini memang ya salah satu jalannya adalah cinta sepenuh hati kepada Kanjeng Rasulullah melebihi cintanya kepada siapapun. Kalau orang cinta sama Kanjeng Rasulullah maka turunannya cinta kepada duriannya. Kan begitu, Jang? Harus enggak? Nah, sekarang yang menjadi problem dari pertanyaannya adalah masalah yang hangat di dunia maya tentang siapa sih dzurriyyah Nabi yang sebetulnya. Sebab ada sebagian orang yang meragukan, kan begitu. Pertanyaan kemudian, Bapak yang meragukan ini apa tidak dosa? Karena guru-guru kita zaman dahulu kan anteng-anteng aja mereka, tidak pernah mempermasalahkan ini. Kenapa tiba-tiba di zaman Kiwari ada orang yang mempermasalahkan ini? Barangkali ada pertanyaan seperti begitu. Oh iya. Bapak kasih tahu ya. Dengerin ya. Pembicaraan masalah nasab ini sudah zaman bahala, ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu bahkan. Cuman memang tidak sampai di permukaan sehangat zaman Kiwari, karena zaman Kiwari mana ayat dunia yang disebut dengan dunia maya. Pak, kenapa guru-guru kita kok tidak sampai mempermasalahkan? Berarti yang mempermasalahkan ini mendustai guru kita dong. Mereka melawan dong. Mereka durhaka dong. Begitu ya? Nih, saya ceritakan dikit nih. Punya cerita, Bapak ambil tamsil ya. Dulu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih jumeneng. Tahu jumeneng? Tahu jumeneng? Jumeneng itu masih hidup ya, masih ada beliau. Itu beliau memiliki beberapa santri namanya sahabat. Nah, sahabat beliau itu salah satunya ada yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman. Sa'labah bin Abdurrahman ini beliau cinta Rasulullah. Saking cintanya beliau ini selalu menatap wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling awal katanya di antara sahabat yang lain. Sehingga beliau tahu persis ini detiknya Rasulullah. Tahu persis. Bisa memandang wajah yang
suci yang memiliki haibah yang luar biasa. Di satu sisi yang lain ada juga sahabat Nabi yang bernama Amr bin Al-Ash. Nah, Amr bin Al-Ash ini, beliau ini saking cinta sama Rasulullah, saking haibahnya kepada Rasulullah, nggak berani menatap wajahnya, nggak berani. Sehingga ketika ditanya seperti bagaimanakah wajah Rasulullah, beliau tidak bisa menggambarkan, nggak bisa membayangkan. Beliau justru ketakutan, saking cinta dan saking hebahnya kepada Rasulullah, gemetar beliau disuruh menggambarkan wajah Rasulullah. Masya Allah. Nah, dua hal dari cerita orang ini mendasari saya berhusnudzon kepada guru-guru saya. Jangan-jangan guru kita itu dulu tidak mau membahas tentang nasab dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tadi saking haibahnya, gak usah dikutik-kutik nasab dzurriyyah Nabi. Sehingga dulu itu ketika kita kecil nanya sama orang tua, Pak, niki dos pundi? Kok wonten perbedaan nasab niki, teng buku-buku nasab, teng kitab-kitab nasab. Saking Ahmad bin Isa. Ini pertanyaan kan sudah lama nih gini. Orang tua kita cukup menjawab dengan kalimat sederhana dan bijaksana. Wis lah, rasah kakean takon, melo wae, ikuti aja. Apa jari guru-guru kita? Nek bener ya kita masuk surga, nek gak bener kita tidak dosa. Ini kartos tidak? Wah, syukur kalau kartos. Jadi kalau bener kita masuk surga, kalau salah kita tidak berdosa karena ada guru-guru kita yang lebih tahu ilmunya dibandingkan dengan kita. Begitu kata beliau. Ini zaman dahulu. Nah, sekarang zaman berubah dan keadaan berubah, psikologinya berubah. Bahkan kemarin ada yang lantang menafikan tentang dzurriyyah Wali Songo dan mengaku dirinya dzurriyyah yang seolah-olah wis dunia itu koyo wae dhewe. Lah monggo orang tua kita melihat kenyataan begitu ya greget juga ya. Wong kok sombonge somprale por ngono iku lho. Kartos tuh. Itu salah satu perubahan zaman ya begitu, pergeseran zaman begitu. Kadang-kadang pergeseran zaman ini sangat mempengaruhi terhadap pergeseran akhlak. Nah, terjadi kemudian hari ada seseorang yang berani untuk bertanya, berani untuk menelisik, berani untuk menyelidiki dalam rangka apa? Mencari kebenaran yang dekat kepada yang hak, walaupun tidak mutlak, karena mutlak itu hanya milik Allah. Orang ini viral di dunia maya dan hakul yakin beliau bertanya ini didasari dengan cinta. Awas ya, jangan nanya lagi masalah guru-guru kita kok tidak berani menelisik. Tadi teh jawabannya. Beliau ini yakin kepada syuhrah, beliau ini berhusnudzon, beliau ini selalu menganggap ini adalah wasil wal istifallah yang memang sudah benar ceritanya begitu. Manut ibarat dua sahabat tadi tuh ya. Ada yang berani menatap, ada yang tidak berani menatap. Menatap dan tidak menatap wajah Rasulullah didasari apa tadi? Cinta. Ada yang berani menyelidiki, bertanya, mengkonfirmasi. Ada yang sudahlah. Dua-duanya didasari niat yang sama. Jadi nggak ada kebencian, hakul yakin nggak ada kebencian, apalagi benci sama dzurriyyah. Kenapa Gus? Memang ada apa dengan dzurriyyah Nabi yang sampai habaib hari ini? Nih dengerin ya, supaya kita paham. Dah sebetulnya mah tidak masalah yang pelik, ini mah masalah sederhana, cek saya mah. Makanya nggak usah ikut bingung. Kemarin ada yang dengar, saya jadi ikut bingung, jadi pusing. Kenapa kamu pusing? Kenapa kamu ikut bingung? Yang penting waktunya sholat, punya rezeki lebih pakai zakat kan begitu. Waktunya puasa, sholawat, itu sajalah ya. Ada rezeki untuk makan, alhamdulillah, tidak ada mencari kan begitu.
Tidak usah ikut pusing, tidak usah memikirkan ini. Ini adalah ranahnya para alim, para ulama, para guru-guru kita. Terus gitu. Apa yang menjadi titik permasalahannya nih? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya putri namanya Fatimah radhiyallahu anha. Beliau punya putra namanya Hasan dan Husain. Hasan dan Husain ini beliau punya duriyah. Ada Ali Zainal Abidin dan ada Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ini punya duriyah namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya duriyah namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya duriyah namanya Muhammad. Muhammad punya duriyah namanya Isa ibnun Naqib. Nah, Isa ibnun Naqib ini punya putra namanya Ahmad bin Isa An-Naqib, atau terkenal dengan Ahmad Al-Muhajir karena beliau ini suka hijrah. Nah, dari Ahmad bin Isa inilah timbul pertanyaan besar. Apa pertanyaannya, Gus? Ada 3. Nah, karena 3 inilah akhirnya orang penasaran, ingin mencari kebenaran kepastiannya. Apa yang 3 ini, Gus? 1, dengerin nih. Di dalam beberapa kitab yang berbeda, cerita dari satu orang yang sama memiliki makbaroh yang berbeda. Diceritakan bahwasanya Ahmad bin Isa ini wafatnya dimakamkan di Irak. Tetapi di kitab yang berbeda dijelaskan wafatnya dimakamkan di Yaman. Tuh. Ini aja ada orang bertanya kan pasti, kok iya Gus, satu orang masa makamnya 2? Kalau Sunan Bonang seperti ini kan jelas, lasem adalah patilasan, bukan yang aslinya, kan begitu. Pertanyaan yang kedua yang menjadikan orang penasaran. Diceritakan beliau Ahmad bin Isa An-Naqib ini punya putra 3. Ini di kitab yang lebih dekat kepada beliau ya. 1 namanya Muhammad, yang kedua Ali, yang ketiga Husain. Tiba-tiba di kitab berikutnya di zaman yang berbeda, di waktu yang berbeda, jadi 4, yaitu Muhammad, Ali, Husain dan Ubaidillah. Nah, ini menjadi penasaran orang kedua kan ini. Penasaran yang ketiga adalah diceritakan dalam kitab bahwasanya beliau ini hijrah dari Irak ke Yaman. Tetapi di kitab yang berbeda menceritakan beliau tidak hijrah ke Yaman. Di kitab yang berbeda pula diceritakan beliau pindahnya dari Irak ke Indonesia. Indonesia itu coba cari di Google ya, di searching. Itu kalau tidak salah ada di India atau di sekitar Pakistan lah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, 3 inilah yang menjadikan orang penasaran, ingin mencari kebenaran. Walaupun memang sulit untuk dicari kebenaran yang paling mutlak. Tapi kan penasaran boleh karena cinta sama Rasulullah. Jangan sampai kalau nanti kita cinta sama duriyahnya, kita mencintai duriyahnya yang salah. Apa yang salah? Yang tidak sampai nasabnya kepada Rasulullah. Atau justru merekalah yang sampai kepada Rasulullah. Jadi ini timbulnya dari rasa penasaran saja. Ilmu, makanya saya katakan sebagai hasanah ilmu. Maka bagi orang yang tidak tahu, dia terbawa oleh framing orang yang mempermasalahkan tentang duriyah Nabi, ini orang yang sesat. Betul ada framing begitu? Merekalah para dajjal. Allahu Akbar. Merekalah para setan. Mereka bisa menjadi kafir. Ada yang ngomong seperti begitu. Ini maksudnya bagaimana? Wong sebabnya saja orang yang tidak tahu apa-apa aja paham. Ibu paham nggak tadi? Sebabnya 3 hal tadi.
Penasaran nggak kalau leluhur ibu diceritakan leluhur ibu ada di sana wafatnya, kuburnya di sana, satu lagi di sebelah sana. Ibu bingung nggak? Bingung, pengen cari kepastiannya nggak? Lalu diceritakan lagi, ibu, leluhur ibu, kakeknya ibu, buyutnya ibu itu punya anak 4. Di satu yang berbeda lagi di sana ada yang menceritakan 5. Liar ente. Ibu, leluhur ibu itu dulu pindahnya ke Surabaya. Satu sisi ada yang mengatakan, enggak, hijrahnya ke Jakarta. Liar ente. Nah, karena bikin liar oleh orang-orang yang ahli dalam ilmu nasab inilah akhirnya mencari secercah kepastian di antara kepastian-kepastian yang mendekati titik kebenaran. Hartos. Jangan-jangan yang ngomong dajjal nih, yang dajjal. Jangan-jangan yang ngomong setan nih, yang setan nih. Ya nggak nyambung kan? Orang bertanya seperti begini tidak bakalan menjadi akidahnya rusak gara-gara mencari kepastian tentang yang cari kepastiannya duriah Nabi, bukan nabinya. Bukan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Harusnya. Dan tadi kan sudah silsilahnya jelas. Dari mulai Ahmad bin Isa An-Naqib inilah yang menjadi bahan untuk kajian bagi para alim, bagi para orang-orang yang paham tentang ilmu sejarah dan ilmu nasab. Pertanyaannya, salahnya di mana? Gak ada salahnya. Biarkanlah kalau mereka memang benar dengan ilmunya, jangan dibatasi. Kan bolak-balik saya ngomong. Jangan ditutupi orang mencari kebenaran. Yang ini malah di-framing dengan hal-hal yang negatif. Orang mencari kebenaran. Biarkan sajalah. Kalau nggak ketemu juga nanti akan diam dengan sendirinya. Kalau ketemu pasti akan diumumkan dengan sendirinya. Kan begitu. Kita mah tenang sajalah. Tidak usah risau. Tidak usah gelisah. Tidak usah bingung ya. Tadi ada yang bilang bingung tadi. Masya Allah. Hartas? Alhamdulillah. Sekarang kita teruskan ya pembahasannya. Oh ada? Apa pertanyaannya? Coba. Bapak, benarkah para duriah Nabi, habaib, syarif, dan juga sayyid pada menyembunyikan diri ketika terjadi zaman penjajahan dahulu? Mohon penjelasannya. Sebab RA. Apa itu RA? Rob itu Halawiyah mungkin maksudnya. Berdiri tahun 1928 di zaman penjajah. Ini pertanyaan cerdas ini. Tahu aja masalah RA ini. Kirain dia nggak tahu. Diam-diam ternyata tahu ya. Alhamdulillah. Berarti ini menjadi khasanah ilmu kan? Ya, betul. Bahwasanya di zaman penjajahan dulu itu para syarif, para sayyid ini menyembunyikan diri. Maksudnya menyembunyikan diri itu bukan sembunyi tapi menyembunyikan namanya. Sehingga beliau lebih berbaur dengan masyarakat, bahkan menikahi orang-orang biasa. Tidak rasis ya, artinya tidak menikahi dengan perempuan tertentu dalam rangka untuk menyamarkan diri. Terbukti kan bahwasanya Syekh Syarif Hidayatullah itu terkenal dengan gunung jatinya. Kan begitu. Bahkan beliau tidak menggunakan gelar habaib karena hijrahnya kan bukan dari Yaman. Hijrahnya dari Asia Tengah, sehingga beliau menggunakan Maktum. Sunan Gunung Jati. Nah, kalau yang dari Yaman biasanya beliau ini menggunakan gelar habaib. Nah, termasuk yang dari Yaman adalah yang mendirikan Rabithah Alawiyah yang berdiri tahun 1928. Jadi tidak benar itu kalau seluruh duriah Nabi ini menyembunyikan diri pada zaman penjajah. Enggak. Nyatanya Rabithah Alawiyah berdiri justru pada saat penjajahan. Betul tidak? Yang sudah pasti menyembunyikan diri dari kejaran-kejaran para penjajah adalah para wali songo dan juga duriah-duriah wali songo. Mereka berjuang untuk memerdekakan Nusantara ini. Lihat sejarah nanti. Begitu ya? Jadi kalau ada orang yang ngomong seperti itu siapa? Kiai? Wah, mungkin kiainya kurang paham sejarah. Boleh beliau pun pinter, boleh beliau orang yang alim. Tapi kalau sejarah kan belum tentu beliau paham. Ilmu nasab belum tentu beliau paham. Walaupun ngerti. Paham ya?
Maka sebaiknya ya tidak usah banyak cerita kalau tidak ngerti. Nanti akan memberikan persepsi yang negatif, akan memberikan pemahaman yang salah kepada masyarakat. Harusnya alhamdulillah.